Angga, mungkin hari ini Ya. seperti apa mungkin harapan hari ini? Ya, jadi terima kasih ya buat teman-teman media yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Jadi karena kemarin malam itu saya banyak ditelepon sama teman-teman media mempertanyakan terkait dengan masalah Ruben akibat adanya preskon yang dilakukan oleh kuasa hukum Sarwenda, ya. Jadi karena kemarin sudah malam dan teman-teman media ingin konfirmasi untuk site ya atas pemberitaan yang disampaikan oleh kuasa hukum Sarwenda, maka hari ini supaya tidak satu persatu saya minta teman-teman bertemu dengan saya di tempat ini, ya. Jadi kami ingin menanggapi kalau memang permasalahannya yang disampaikan oleh kuasa hukum Sarwenda itu adalah masalah debt collector, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah ini juga kami perlu mempertanyakan apa yang menjadi persoalan yang sangat urgent yang membuat harus ada preskon terkait dengan masalah debt collector, ya. Apakah ini berkaitan dengan tata cara atau kinerja debt collector yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena OJK kan sudah membuat aturan bagaimana cara-cara untuk menagih pembayaran-pembayaran yang diduga macet, ya. Itu ada aturan dan mekanismenya. Apakah tujuan preskonnya itu adalah berkaitan dengan masalah ingin menekankan adanya debt collector yang melakukan kerjanya di luar jam kerja dengan cara-cara yang tidak tepat atau apa sehingga sampai harus preskon, ya. Kalau memang misalnya bukan untuk hal itu, berarti artinya patut diduga preskonnya hanya ingin mendiskreditkan klien kami, Ruben. Ingin menunjukkan bahwa Ruben sekarang lagi dalam keadaan yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga akhirnya ada tunggakan atau ada debt collector yang mencari-cari dia sampai ke rumah kediaman Sarwenda atau S, ya. Jadi ini yang harus dipertegaskan dulu urgensinya. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya. Tanpa harus kita me-announcer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kalau memang itu tujuannya, meskipun kami percaya itu bukan, ini sangatlah tidak bijak sekali, ya. Itu yang pertama yang mau kami sampaikan. Yang kedua, menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector, dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Nah, ini juga kami perlu luruskan, ya. Pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu, ya, yang merupakan kuasa hukumnya S, untuk menanyakan apakah saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel. Ini dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru yang harus saya luruskan, ya.
Lalu kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu, diawali dengan teguran dulu, macetnya sudah beberapa lama, baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah S-nya, debt collector-nya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan? Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S dengan klien kami itu sudah bercerai, sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah, ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Kalau memang orang yang datang itu salah alamat, kita tinggal bilang, kamu salah alamat. Karena yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban adalah orang lain, bukan saya. Sesederhana itu kan. Nah, kenapa kok menjadi suatu hal yang besar yang kemudian harus disampaikan ke ranah publik? Ini yang juga menjadi pertanyaan bagi saya, ya. Apakah ini berkaitan dengan adanya situasi di mana ada keadaan yang tidak baik komunikasinya akhir-akhir ini antara klien kami dengan S? Berawal dari adanya terang menyerang atau counter mengcounter di fanbase-nya S, ya. Kemudian terjadi komunikasi. Apakah ini yang akhirnya kemudian merembet ke hal-hal yang lain? Apakah ini berkaitan dengan Ruben yang selalu menanyakan haknya untuk bertemu dengan anaknya? Ya, karena ada suatu komitmen di mana dalam komitmen itu dikatakan bahwa dalam 1 minggu Ruben memiliki kesempatan 2-3 hari untuk tinggal bersama dengan putrinya. Ini yang sampai hari ini Ruben tidak dapatkan dan masih dia perjuangkan terus. Bahkan untuk mengantar anak pun tidak diizinkan. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi. Nah, karena kalau misalnya mengenai masalah mobil, ya jelas ini. Pemesanannya memang dilakukan oleh Ruben dan alamat pemesanannya bukan di alamat di mana debt collector datang. Jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Kecuali ada tindakan debt collector yang menyalahi aturan, debt collectornya yang diserang. Kalau ini kan saya lihat lebih cenderung seolah-olah ingin memojokkan, kamu nggak bayar ya? Bayar dong kewajiban kamu. Ini kan nggak baik seperti itu. Ya, ada hal yang lebih penting, yaitu adalah hak ayah untuk bertemu dengan anaknya dan hak anak untuk bertemu dengan ayahnya. Ini banyak pengalaman-pengalaman Ruben yang dia dihalang-halangi, patut diduga dihalang-halangi untuk bertemu dengan putri-putrinya. Ya, sampai ada suatu event kegiatan balet ya, acara, Ruben itu sudah hadir bawa bunga, tapi kemudian anaknya nggak pernah keluar dari pintu itu, dibelokkan dari pintu yang lain. Nah, jadi ini yang paling penting, anak sama ayah, ayah sama anak nggak akan putus hubungan itu, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di framing sebagai satu berita trauma, ada kolektor. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil, yang mana ini? Nah, karena kami perlu sampaikan juga, ya, Ruben itu orang yang bertanggung jawab, ya. Mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu tahu, ya. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan, ya. Sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya
kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Betul ya? Banyak orang-orang yang ketika diberikan tanggung jawab kecil saja per bulannya untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak nggak dilakukan, betul tidak? Tidak dilakukan karena tidak ada berat untuk melakukan eksekusinya, ya kan? Tapi kita boleh lihat teman-teman sekalian, dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil settingan. Udah bercerai ini posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben gak mau bertanggung jawab? Ini sudah bercerai loh. Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya. Bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih. Sarang burung 9,3 juta. Listrik bagi dua, jadi sudah bercerai. Yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S. Tetap harus bagi dua biaya listriknya, 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta. Ada rinciannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Tiap bulan, ya tiap bulan. Karena di September 5,2 juta uang sampah, uang plastik sampah. Di Oktober juga 5,2 juta. Terus, ini bukan mau apa-apa. Artinya saya ingin mengatakan, apa yang sudah ditanggung jawabi oleh Ruben, dia akan tanggung jawabi. Kalau misalnya kemudian ada sedikit masalah terkait dengan masalah cash flow, yang saya mau sampaikan, siapa sih di negara ini yang tidak pernah mengalami pasang surut? Betul ya? Yang penting niat dan etikatnya baik. Yang penting cukup dijelaskan bahwa kalau memang yang bertanggung jawab adalah klien kami, katakan yang bertanggung jawab adalah klien kami, selesai. Tidak usah diomong-ngomongin seolah-olah tuh lihat tuh si RSO nggak mampu bayar cicilan loh, tiap bulan bayar seperti ini. Biarkan masyarakat yang menilai apakah seorang mantan suami masih bertanggung jawab atas seluruh biaya kehidupan rumah tangga si mantan, bukan hanya untuk anak, meskipun alasannya untuk anak. Ya, jadi klien kami itu lebih mengutamakan segala sesuatunya adalah demi kepentingan anak dan S yang nyaman. Jadi kadang-kadang kepentingannya dia sendiri pun dia tunda. Apa kepentingan yang dia tunda? Misalnya cicilan mobil Land Rover misalnya. Dan itu perlu dipertanyakan, apakah ada surat peringatan sehingga harus diserahkan kepada debt collector? Terus bagaimana cara penagihannya? Kalau tinggal dibilang, lu kan tahu gua udah berpisah dengan dia, lu kan tahu itu yang pesan bukan saya, lu kan tahu itu dipesan pada waktu saya dalam keadaan sudah tidak lagi berstatus suami istri. Selesai nggak? Kenapa sampai harus besar? Sampai harus ada preskon khusus? Apa yang penting dan urgent untuk menjelaskan itu kepada publik? Kecuali yang seperti saya katakan, patut diduga ini ingin memojokkan klien kami. Loh, lihat nih, tiap bulan. Saya mau tanya, siapa mantan suami yang masih membiayai kehidupan anak dan istrinya sebesar ini? Tiap bulan. Lalu apa yang didapat oleh Ruben? Ketemuan aja nggak boleh.
Anak-anak ada kegiatan, ada acara, dipertanyakan, ya, kapan acaranya? Itu adanya, kapan acaranya? Maaf Bun, tadi Thalia perform, kok nggak ada info? Udah nih, kan udah dikasih tahu, kapan kasih taunya? Nggak pernah dikasih tahu. Dalam perjanjian, dalam kesepakatan harusnya, walaupun kita berikan hak asuh itu kepada ibunya, dia memiliki kewajiban untuk menginformasikan, membicarakan apapun yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak. Ini Ruben nanya, dijawab pun tidak. Mana lebih besar situasinya? Debt collector datang yang belum pada waktunya dan cukup dijawab seperti yang saya sampaikan, atau seorang ibu yang melarang anaknya bertemu dengan ayahnya. Sementara ayahnya masih bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan keluarga itu, termasuk uang plastik sampah rumahnya yang nilainya 5,2 juta per bulan. Ya, jadi masyarakat harus tahu. Jadi jangan menilai seseorang dari casingnya. Karena Ruben seperti itu, mungkin casingnya kemudian dianggap ini mah. Jangan. Kita jangan menilai orang dari casingnya. Ya. Jangan menghakimi isi buku dari covernya. Ya. Nah, jadi tidak diinformasikan ternyata. Loh, Ruben ingin cari tahu, kenapa kok dia tidak pernah dikasih tahu? Ya, karena dikejar, cari WA ya, cari WA-nya katanya. Nggak pernah ada. Diusut-usut rupanya. Kenapa Ruben patut diduga tidak diinformasikan? Ini dia teman-teman. Rupanya pada waktu momen itu dia ingin bersama dengan seseorang. Inilah yang menjadi kesimpulan Ruben pada waktu. Oh, jangan-jangan patut diduga. Tapi kan tega banget. Ibu menghalang-halangi anaknya bertemu dengan ayahnya, atau ayahnya bertemu dengan anak dengan alasan apapun. Even itu alasan karena ada debt collector datang. Even karena memang ada cicilanmu yang belum kau bayar, itu tidak masuk akal. Karena biaya kebutuhan hidup mereka sampai hari ini masih dibayar oleh Ruben dan nilainya tidak sedikit. Tuh ya. Ini 242, ini 265. Ini 223. Tiap bulan. Ini berurutan. Ya, September, Oktober, November, Desembernya 187. Tuh. Januarinya 207. Posisi bercerai ini kita masih ribet mengenai masalah cicilan mobil. Yang penting itu adalah bagaimana anak bisa bertemu dengan ayahnya. Biar meskipun orang tua sudah berpisah, anak tetap merasa dekat dengan ibu, dekat dengan ayah, bukan dekat dengan orang luar yang mau dipaksakan menjadi seolah sebagai pengganti ayah. Ini sangat bahaya. Ya. Apakah karena ini sehingga akhirnya perlu ada suatu preskon atau apapun namanya yang membesar-besarkan mengenai masalah kedatangan debt collector, ingin membuat klien kami dipermalukan, ingin membuat klien kami dihakimi oleh masyarakat, ya. Belum lagi klien kami juga komplain. Nah, ini komplainnya juga kepada brand-brand ya, brand-brand yang mengendorse itu coba diperhatikan, karena undang-undang itu juga melarang anak kecil itu dieksploitasi, ya, dalam suatu pekerjaan apapun bentuknya, ya. Apalagi kalau misalnya kemudian live-nya itu di malam hari. Malam hari anak itu harusnya belajar, bukan live. Ini Ruben juga komplain karena di beberapa live TikTok, ya, nih, di beberapa live TikTok anak-anaknya dipakai. Jadi anak-anak di bawah umur ini kan nggak boleh dong dicari bekerja. Dia bekerja kan, live kan pasti kan bekerja toh. Anak-anak kan nggak boleh bekerja, itu kan dilarang. Even ada izin dari orang tuanya ya harus kedua belah pihak.
bukan hanya ibunya. Ruben keberatan anaknya dilibatkan. Apakah karena ini sehingga akhirnya kemudian pengalihan isu dibicarakan mengenai masalah debt collector? Ini ya teman-teman, jadi akhirnya kita perlu jelas semuanya bahwa kalau mengenai masalah mobil itu Ruben tidak pernah membantah, dan memang di dalam pemesanan pun Ruben pesan itu atas nama dia, alamatnya dia. Kalau di pesannya setelah dia bercerai kan begitu ya kata-katanya, ya ini harusnya lebih jelas lagi debt collectornya kemana menghubunginya. Kan harusnya ada nomor teleponnya Ruben, ya dihubungi dong Rubennya. Ada alamatnya Rubennya, dihubungi dong Rubennya. Jangan datang ke rumah orang lain yang gak ada hubungannya dengan Ruben, kemudian orang lain itu preskon. Akhirnya kita bisa berpikir, ini settingan atau apa? Atau memang sengaja diundang debt collector datang sehingga ada sesuatu yang memojokkan Ruben. Ini melebar dia. Karena itu tidaklah terlalu penting meskipun penting. Yang paling penting adalah bagaimana Ruben bisa mendapatkan haknya untuk bertemu dengan anaknya. Ini tidak. Ngantar sekolahnya tidak diizinkan. Ada chatting-chattingannya. Kalau kita mau buka-bukaan boleh saja. Sampai ngemis seorang ayah kepada mantan istrinya untuk bisa menjemput anaknya di rumah dan mengantarkan ke sekolah. Padahal harusnya dia memiliki hak untuk tinggal 2-3 hari dalam 1 minggu. Malah yang diberikan hak untuk mengantar anaknya orang lain. Ayahnya nggak diberi hak. Ini yang Ruben selalu minta haknya. Jangan kita ngomong hal-hal yang lain. Karena kalau mengenai masalah mobil, debt collector, harta sih segala macam, itu bisa dicari solusinya. Sampai hari ini saya tanya, apakah sudah ada tindakan yang membuat S itu diusir dari rumahnya, nggak lagi bisa menikmati apa yang dinikmati hari ini? Ada nggak kerusuhan seperti itu? Nggak ada. Yang besar itu adalah Ruben tidak pernah diberikan lagi hak untuk bertemu dengan anaknya. Ini suatu hal yang salah dengan alasan apapun. Ya, tidak dilakukan seperti apa yang seharusnya yang diperjanjikan, dan kemudian total 2 bulan menurut Ruben itu sudah nggak diberikan sejak dia pulang umroh. Bayangkan itu. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Kalau memang ada mau pertanyaan silakan. Ya, ya. Alasannya apa Bang? 2 bulan itu sudah diperkenalkan. Tanya sama S lah. Apa alasannya? Kalau dia tidak memberikan hak ayahnya untuk bertemu dengan anaknya, ini kan melanggar hak ajasi. Tanya sama S. Jadi jangan bicara mengenai masalah yang lain-lain. Tanya dulu kenapa dia tidak memberikan Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Tapi Ruben dapat jawaban dari Sawina sendiri. Tidak mendapat jawaban. Menurut dia, nggak bisa. Ini mana banyak jawabannya ini. Ruben bilang juga dia berpergian. Anaknya nggak dititipin ke Ruben. Padahal harusnya saya mau berpergian, anak sama kamu, kan begitu dong. Ini tidak. Makanya Ruben bertanya, ya dititipkan ke aku kan bisa, tapi tidak. Anak itu kan bukan milik eksklusifnya si S. Gak akan dimonopoli itu anak. Jadi kalau mau tahu kenapa nggak diberikan, tanya sama si S. Bang, izin Bang, balik lagi ke masalah mobil, berarti benar Bang Ruben ada cicilan mobil Range Rover dan tidak pernah menunggak ya Bang? Tidak pernah menunggak. Memang untuk bulan sekarang ini itu ada tanggal yang menurut dia belum jatuh tempo atau mungkin telat 1 hari. Jadi kalau tiba-tiba 1 hari ada debt collector, secara hukum itu nggak dibenarkan. Kalaupun memang sudah waktu yang debt collector datang, harusnya debt collectornya diinformasikan kemana dia harus datang sesuai dengan pemesanan. Ini ada apa ini? Sampai ada orang datang ke tempat yang bukan pada tempatnya. Data lengkap. Yang salah siapa? Harusnya cukup dibilang, loh ini kan datanya seperti ini, Anda jangan kemari, kan kau tahu aku adalah mantan, udah gak ada hubungan, selesai. Kenapa ini menjadi suatu hal yang dibesar-besarkan dan di-framing sampai didramatisasi? Yang tertekan Ruben, kenapa pernah ketemu sama anak? Sekarang saya tanya dulu, kalau pemesanannya seperti ini, alamatnya di A, jatuh temponya belum sampai fatal. Karena kalau menurut OJK kan suratin dulu, peringatin dulu, baru boleh diserahkan ke debt collector. Ini mana surat peringatannya? Nggak ada. Terus tiba-tiba debt collector datang. Siapa yang salah? Datangnya bukan ke rumah Ruben, sesuai dengan alamat yang dipesankan. Yang salah siapa? Terus kalau misalnya kemudian ada keterlambatan 1-2 hari, siapa sih orang yang di Republik Indonesia ini yang pernah namanya leasing tidak pernah melakukan keterlambatan 1-2 hari?
Apakah itu suatu hal yang fatal? Tidak, biasa-biasa saja. Kalau memang bukan kita yang berkewajiban, kita nggak akan mungkin ditekan, kita nggak akan mungkin dipaksa, kita nggak akan mungkin dimarah-marahin. Jadi kalau kita masih tertekan, dari apa tertekannya? Dari ucapannya dibilang tidak, baik omongannya baik-baik aja. Dari apa dong orang tertekan? Karena orangnya seram-seram, berarti udah fisik dong ini. Jadi ini nggak ada sesuatu hal yang harusnya bisa yang membuat dia harus preskon, dan ini menjadi sesuatu hal yang besar-besarkan. Ini biasa saja. Bandingkan dengan tiap bulan bayar sebesar ini, apa nggak mungkin? Apa mungkin Ruben nggak mau membayar kewajibannya kepada mobil? Ini loh pilihannya. Kita aja mungkin belum tentu. Masih suami istri ngasih uang belanja 200 juta per bulan buat istri kita. Harus dihargai dong. Banyak orang-orang lain yang sudah mantan tidak mau bertanggung jawab apapun. Betul tidak? Ini sudah seperti ini kok nggak dikasih kesempatan untuk bertemu. Mengantar anak ke sekolahnya nggak diberikan kesempatan. Ketika kita ribut masalah ini dinaikkan masalah debt collector. Loh, ini apa sih? Bang, kemarin kan pihak sana, pihak S mempertanyakan nih, kok bisa ada yang ngasih tahu alamatnya si S ke debt collector itu, sedangkan kan itu yang kayak tadi abang bilang itu kan surat semua alamatnya alamat Ruben itu. Gimana bang? Kok bisa? Kalaupun kok bisa, apakah kita bertanyanya harus ke publik melalui media? Apakah kita harus bertanya ke publik melalui media? Kok bisa ada orang yang datang ke rumah saya bla bla bla? Apakah harus ke media untuk tanya aja langsung ke leasingnya? Selesai urusannya. Bikin surat. Jangan lagi kau datang karena nggak ada hubungan. Selesai masalahnya. Kenapa harus seperti ini? Yang membuat Ruben jadi akhirnya dinilai seolah-olah tidak bertanggung jawab. Lagi nggak punya duit. Nggak punya duit itu bukan kejahatan. Betul ya teman-teman ya? Ya, masyarakat, ayo kita coba sama-sama berpikir logis. Apakah nggak punya duit itu adalah kejahatan? Apakah itu kejelekan? Tidak. Semua orang pasti akan pernah mengalami yang namanya tidak punya duit. Karena hidup ini pasang surut. Yang penting jadi orang, harus menjadi orang yang memiliki akhlak, etika, dan moral. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kalau kita tidak melakukan kewajiban terlambat 1-2 hari, itu kan suatu hal yang biasa dilakukan oleh semua orang. Kalau debt collectornya datang salah alamat, jangan tanyakan kita. Karena kami tidak pernah memberikan data apapun yang berkaitan dengan masalah pihak sana. Nanyanya harusnya ke leasingnya. Yang bertanya siapa? Kuasa hukumnya. Bukan bertanya kepada masyarakat. Masyarakat, masa begini kami heran. Loh, ini apa? Ini curhat. Tapi curhatnya itu kok kesannya seperti memojokkan klien kami. Makanya kami buka. Klien kami itu orang bertanggung jawab. Untuk orang yang sudah mantan aja dia bertanggung jawab seperti ini, apalagi untuk dirinya. Bahkan kadang-kadang dia menyampingkan, jangan-jangan karena dia mengutamakan ini, telat 1 bulan, 1 hari bayar Land Rovernya. Mau mengerti sedikit dong, jangan mau menang-menang terus. Kalau masalah tadi yang anak agak sulit duit bisa digugat nggak sih? Bisa, kenapa bilang nggak bisa digugat? Ini negara hukum. Tidak ada apapun yang orang itu memiliki hak secara absolut yang nggak bisa digugat. Ya, artinya semua orang sama di mata hukum. Ya, jadi kalau misalnya kemudian hal ini terjadi terus, ya bukan tidak mungkin akan ada upaya-upaya hukum untuk memperjuangkan haknya Ruben. Itu hak ajasi yang dilindungi oleh undang-undang. Hak seorang ayah ketemu dengan anaknya, dan hak seorang anak untuk ketemu dengan ibunya. Berarti ya. Ya kan? Jadi ini bisa dilakukan secara hukum. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Bang, komunikasi Ruben dengan S sendiri sampai sekarang bang, via chat itu masih terbuka atau udah blokir atau seperti apa bang? Masih chat-chatan. Masih. Ya. Klien kami gentleman, nggak ada yang namanya blokir-blokiran. Jadi bebas. Tuh. Ada nih bukti-buktinya. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya masalah debt collector itu cukup tanyakan via chat, selesai urusannya. Kenapa mesti sampai ke media? Kenapa mesti sampai ke publik? Bang, dengan kan ini kan kemarin pihak S dan lawyernya udah preskon nih, abang juga udah preskon nih bang. Langkah selanjutnya apa bang? Mungkin akan mediasi, ketemu bareng gitu bang untuk menyelesaikan masalah ini, atau udah biarin gitu aja? Kita kan sudah ketemu. Ketika ketemu dengan kuasanya, kan yang pertama kali menghubungi abang kan kuasanya S. Ayo kita duduk bareng, Dia menyampaikan tentang debt collector, kita tampung dan kita klarifikasi.
ininya berarti bukan salah kita, kan begitu. Sekarang kami bertanya juga kepada kuasa hukumnya, bagaimana yang berkaitan dengan anak, haknya Ruben kok belum diberikan. Mereka mengatakan nanti akan dibicarakan dengan kliennya, tapi sampai hari ini tidak pernah ada klarifikasi apapun terkait dengan masalah hak Ruben itu. Yang dibesar-besarkan masalah debt collector-nya. Tapi terkait dengan masalah kepastian Ruben untuk bertemu dengan anaknya, tidak ada jawaban, keputusan, klarifikasi apapun hingga hari ini. Itu yang kami tunggu-tunggu. Kemarin tanggal 11 Ruben menyurati Sarwenda soal peringatan apa ya Bang? Kami menjurati Sarwenda tanggal 11 itu surat pemberitahuan, bukan peringatan. Ya, kami ingin memberitahukan bahwa ada haknya Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Jadi kami ingatkan, jangan lupa kamu ya atas hak Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Jadi bukan disomasi, tapi diingatkan, diberitahukan. Mungkin dia lupa selama ini. Jadi nggak ada yang namanya peringatan. Tapi kalau dari mereka juga sama. Mereka sama menanggapi, oh itu urusannya bla 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 gitu ya. Dan yang paling penting yang mereka sampaikan pemberitahuan tentang tadi itu debt collector, cicilan kan gitu. Jadi ini yang nggak ketemu. Padahal sebenarnya itu bisa diselesaikan terkait dengan masalah keuangan. Ada pasti ada solusinya. Yang penting anak itu jangan sampai disandera karena satu kepentingan apapun persoalannya, harusnya anak tetap memiliki hak untuk bertemu dengan ayahnya dan sebaliknya. Ya saya kira seperti itu teman-teman. Ada lagi? Ruben ini udah pernah ngomong secara personal nggak soal dia dibatasin untuk ketemu anak? Ya sudah lah. Sudah nih emangnya. Apa Bang? Apa? Tanggapan dari Sarwenda sendiri? Loh ya itu, apakah salah dengan tadi kok ininya tantenya, neneknya semua segala macam. Jadi akhirnya berbagi dengan orang-orang lain. Itu jawabannya seperti ini ya. Tuh, titipkan gimana maksudnya? Ruben kan bilang kalau kamu lagi keluar kota nggak bersama dengan anak, titipkan dengan saya. Dia jawabnya titipkannya gimana maksudnya? Kan dari dulu nggak pernah ada masalah kalau misalnya dia ditemani oleh neninya. Loh, ini kok bicara masalah dulu, sekarang kita sudah pisah Bu, jadi tidak satu rumah lagi. Jadi kalau misalnya kemudian kamu tidak bisa bersama dengan anak kamu, ya tanya saya, jangan saya bisa. Kan itu pertanyaannya, tapi jawabannya seperti itu. Karena dari dulu nggak kalau ada halangan ditemaninya nggak ada masalah kok. Jadi jawabannya tidak selalu. Ya, jadi seperti itu terus. Terakhir ketemu kapan mungkin Bang? Ada nganterin anak-anaknya untuk ya. Itu cara minta izinnya seperti apa kan? Tadi bilang kalau buatnya juga belum nganterin anak sekolah gitu. Kalau mengenai masalah anak itu kan komunikasinya dengan babysitternya, datang dijemput, ini sudah nggak boleh lagi, sudah tidak diizinkan, ya. Terus harus dicek juga postingan-postingan itu yang up to date atau video-video lama yang diposting lagi, ini harus dicek dulu bro. Ya, jadi harus seperti itu. Terakhir kapan sih Bang? Iya. Anterin Terakhir ketemu. Ya kan udah sejak 2 bulan ini nggak bisa ketemu. Oh, 2 bulan benar nggak bisa ketemu Bu. Ya, oke. Cukup ya. Jadi gini, dikit aja. Kira izin wawancara lagi Bang. Ya. Thank you Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya.